Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang ke-12. Nah, di pertemuan kita yang ke-12 kali ini, kita akan membahas tentang Bash Shell Scripting. Jadi ini masih di modul 11 ya, karena kemarin kita 2 kali pertemuan. Oke, nah seperti biasa, ada beberapa goals yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan memahami tentang Bash dan Shell, dan juga akan membuat sebuah program Bash sederhana. Nah, jadi output dari pertemuan kali ini kita akan membuat auto installer sederhana untuk kebutuhan kita sendiri. Oke. Nah, langsung saja apakah yang dimaksud dengan shell? Shell sederhananya itu adalah semacam UI interface untuk yang berbasis terminal. Seperti halnya dengan GUI pada umumnya, tapi shell ini antarmukanya itu berbasis terminal, berbasis command line gitu. Jadi hanya kelihatan tulisan saja. Nah, seperti yang kita lihat pada sistem operasi kita di Ubuntu server. Nah, itu adalah shell, kata lainnya. Nah, CLI sendiri, perintah-perintah yang ada di shell itu ada banyak. Nah, salah satunya ada bash dan ada C shell. Nah, bash ini sebenarnya mirip sama seperti sebuah program atau pemrograman seperti PHP, tapi dikhususkan hanya untuk pada shell. Jadi, bash itu singkatan dari Born Again Shell. Nah, bash ini diawali dengan suatu statement, yaitu pagar tanda seru /bin/sh yang disebut shebang. Jadi singkatan dari bash ini yang bagian sini itu bisa disebut shebang. Oke. Nah, karena bash ini merupakan pemrograman, jadi kita tentu akan mempelajari beberapa konsep tentang pemrograman. Pemrograman ini sebenarnya konsepnya sama hampir di semua bahasa pemrograman, baik itu PHP ataupun Java dan sebagainya. Hanya beberapa sintaks yang berbeda. Konsepnya bisa dibilang mirip-mirip dan cara penulisannya yang berbeda atau sintaks. Nah, di bash programming ini kita akan mengenal dua hal. Yang pertama itu variabel, kemudian command-command yang ada pada Linux Shell yang dapat dieksekusi oleh file bash. Jadi, nah kita akan pelajari tentang variabel. Nah, variabel sendiri adalah semacam pernyataan dari sebuah statement dan disimpan dalam variabel tersebut. Dalam statement tersebut, nilainya disimpan dalam statement tersebut. Nah, variabel sendiri di sini ada aturannya dan hampir mirip dengan bahasa pemrograman lain, cuman aturannya ini lebih spesifik. Jadi di bash programming itu variabel yang digunakan itu harus menggunakan huruf dan angka dan karakter baris bawah. Jadi tidak bisa karakter lain dan hanya boleh huruf dan angka serta garis bawah. Kemudian sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, itu ada operator. Nah, di situ ada proses aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan assignment atau penetapan, serta ada modul pembanding, itu pembandingan persamaan dan pembanding pertidaksamaan. Kemudian mirip dengan konsep pemrograman pada umumnya ada pengambilan keputusan. Nah, di sini secara penulisannya itu dengan if v itu adalah finally atau akhir dari keputusan, dan juga if else. Nah, jadi cuman ada if v dan if else serta if elif. Elif ini else if. Jadi selain dari kondisi if. Nah, di akhir statement itu akan diakhiri dengan pernyataan v. Kemudian di bash programming juga ada konsep perulangan atau looping. Nah, digunakan ketika kita ingin melakukan perintah berulang-ulang. Nah, di sini konsepnya ada fungsinya itu while, for, until, dan select.
Nah, Slack ini mirip kayak switch case gitu dan sebagainya. Jadi kita tidak akan mempelajari secara penuh, tapi kita akan coba implementasi Bash programming ini untuk membuat sebuah program auto installer sederhana supaya ketika kita punya server yang baru, kita tidak terlalu ribet mengkonfigurasinya. Baik, nah sekarang kita kembali ke VMware kita. Nah, sebelumnya servernya jangan dijalankan dulu. Jadi di VMware kita kali ini kita akan coba membuat auto installer dari server baru. Jadi silakan kalian coba untuk membuat server baru di sini dan dengan nama nanti saya akan buat di Ubuntu Server 2. Nah, sambil menginstal saya akan pending videonya karena membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kalian silakan install PHP servernya dulu dan silakan pause video ini sebentar. Baik, nah sekarang kita sudah menginstal server yang baru, jadi saya menggunakan username dan password yang sama. Nah, di sini kita akan membuat script auto installer kita dengan program bash. Nah, tapi untuk melanjutkan dari program ini, untuk menuliskan program ini, kita akan remote dengan menggunakan MobaXterm. Nah, kenapa MobaXterm? Karena kita nanti akan copy paste beberapa alamat URL. Nah, jadi supaya mempermudah kita dalam copy paste, kita akan menggunakan terminal tambahan atau kalian juga boleh menggunakan terminal masing-masing kalau kalian menggunakan sistem operasi Ubuntu ataupun Mac. Namun kalau tidak, saya sarankan lebih baik menggunakan sejenisnya seperti Putty ataupun MobaXterm. Nah, di sini kita buka terminal baru, kita kembali. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita harus cari dulu IP address-nya berapa. Baik, kita jalankan perintah IP addr. Sepertinya kecilan tulisannya ya. Oke, IP addr. Nah, di sini kita dapat kelihatan IP-nya itu adalah 192.168.147.131. Nah, ini IP-nya. Nah, sekarang kita akan kembali ke MobaXterm kita. Kita akan coba login SSH, nama user kita tutor, add, kemudian nama IP kita 192.168.147.131. Enter karena kita default masih menggunakan port 22 dan yes. Nah, di sini karena saya sudah login sebelumnya, jadi tidak ada prompt password. Tapi kalau misalnya diminta prompt dari password, nah silakan masukkan passwordnya. Oke. Nah, sekarang kita clearkan dulu. Kita akan membuat sebuah script di sini. Dan nama scriptnya itu adalah kita buat nanti namanya installer.sh. Jadi kita menggunakan bash dan bash itu menggunakan ekstensi .sh. Nah, pertama kita buat dulu, kita di sini menggunakan nano installer.sh. Ya, sepertinya terlalu kecil. Oke, saya pikir ini cukup jelas, bisa dilihat. Oke, nah di sini kita akan coba membuat installernya. Nah, sebelum buat installer, ada beberapa step yang akan kita cek. Nah, beberapa step tersebut adalah ini. Kita akan mencoba membuat sebuah web server, sebuah aplikasi, merunning sebuah aplikasi WordPress. Dan step-stepnya adalah kita akan menginstal PHP. Di sini PHP-nya kita install PHP 74. Kemudian kita install database server dan menggunakan database server MariaDB. Kemudian kita konfigurasi database-nya, kita akan buat database, user baru, user DB, serta privilege untuk user tersebut terhadap database yang baru kita buat. Kemudian kita konfigurasi dan ekstrak dari WordPress zip yang kita download. Dan yang terakhir adalah kita akan install dan konfigurasi Apache serta mereload semua service yang ada untuk menerapkan konfigurasi yang ada. Nah, step-step ini harus berurutan. Kenapa seperti itu? Karena core dari programnya itu adalah PHP. Jadi step pertama kita akan install PHP. Kemudian kita akan persiapkan database-nya karena nanti si aplikasi akan mengkoneksikan dirinya dengan database untuk penyimpanan data.
Nah, di step ketiga kita konfigurasi dan ekstrak zip WordPress-nya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena folder-folder yang ada itu tidak boleh kosong ketika kita membuat virtual host. Jadi, misalnya folder var www/wordpress. Nah, folder tersebut tidak boleh tidak ada ketika kita membuat virtual host. Jadi, konfigurasi ekstrak file dan beberapa folder-folder yang harus kita sediakan itu harus ada terlebih dahulu sebelum kita membuat virtual hostnya. Dan yang terakhir kita akan install dan konfigurasi virtual host di Apache serta merestart service-service dari ketiga program ini untuk menjalankan program untuk mereload konfigurasi yang ada. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya beberapa step-step akan kita lewati. Hal ini terjadi karena kita lebih fokus pada WordPress-nya aja dulu. Walaupun beberapa step-step misalnya kemarin kita waktu itu menginstal Node.js dan juga Composer, hal-hal itu dibutuhkan, namun untuk WordPress itu tidak dibutuhkan pada tahap kali ini. Nah, oh ya, saya lupa bilang di sini kita akan install yang namanya Software Properties Common. Jadi kita akan install beberapa aplikasi common dan library-library yang umum digunakan serta seperti aplikasi misalnya seperti zip, unzip, dan juga NetTools. Jadi kita install untuk kebutuhan konfigurasinya. Oke? Setelah ini kita akan coba membuat scriptnya. Nah, seperti yang pertama kali pada sebelumnya dibicarakan, setiap dari script bash ini akan menggunakan anotasi yang namanya shebang. Nah, anotasinya kita buat pagar underscore tanda seru, kemudian bin dot bash. Nah, ini anotasi awal yang harus kita buat. Kemudian ada perintah yang namanya echo. Nah, perintah echo di sini maksudnya kita akan menampilkan sebuah print baris ataupun tulisan di layar. Jadi tujuannya untuk memberitahu kita ada di step mana. Nah, di sini saya menggunakan bahasa yang ya. Kita akan coba menginstal dan konfigurasi software properties common. Oke, kita akan install. Di sini sudah echo-nya dan perintahnya sama seperti perintah yang kita lakukan ketika kita menginstal sebuah aplikasi. Jadi, perintahnya kita akan menggunakan sudo. Kenapa sudo? Karena kita menggunakan privilege-nya sudo nanti untuk mengedit serta menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Sudo apt install. Nah, untuk menginstal aplikasi kita bisa sambung semuanya, tapi di sini kita blok-blokkan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita install zip, spasi unzip, kemudian spasi NetTools, kemudian software properties common, kemudian min-y. Min-y di sini maksudnya adalah kita akan setuju dengan instalasi dan kebutuhan-kebutuhan yang ada serta term-term yang ada pada software tanpa secara otomatis maksudnya, tanpa dari interaksi dengan kita sebagai pengguna. Kemudian setelah kita install, kita akan buat perintah untuk menginstal dan konfigurasi PHP. Nah, di sini kita bisa install PHP. Nah, PHP yang kita install itu kita akan install PHP, menambahkan repositorinya terlebih dahulu, terus mengupdate repository tersebut dan menginstal si PHP-nya. Nah, seperti biasa kita jalankan perintahnya langsung. Nah, jadi bash ini tidak jauh berbeda dengan perintah-perintah yang bisa kita gunakan di Linux. Nah, kita bisa gunakan langsung sudo add, kita add dulu apt repository, kemudian ppa onray php. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, lanjutkan dengan apt update min-y. Nah, di sini kita sudah install, kita sudah menambahkan repository si ppa onray /php dan mengupdate-nya supaya bisa kita install aplikasi yang ada di repository onray. Kemudian kita install si program PHP-nya. Di sini kita hanya install satu software saja, sudo
apt install PHP, kita pakai versi yang 74 ya, PHP 74, kemudian PHP 7.4 strip fpm, kemudian PHP 7.4 strip common untuk aplikasi-aplikasi biasa, kemudian PHP 7.4 strip MySQL untuk koneksi database-nya, PHP 7.4 strip apalagi ya kita install, CURL untuk koneksi CURL-nya, PHP 7.4 strip mbstring, PHP 7.4 strip zip, PHP 7.4 strip XML, PHP 7.4 strip JSON, dan PHP 7.4 zip min-y. Nah, jadi kita install semuanya. Ups, di sini ada kesalahan ya. Oh ya, terlalu panjang ya. Oke, tidak masalah. PHP 7.4 XML, 74 JSON. Oke, kita sudah install. Nah, kita tambahkan min-y supaya bisa auto accept konfirmasi instalasinya. Setelah kita install si PHP-nya, nah di sini sebenarnya kalian bisa edit php.ini-nya. Nah, tapi di sini kita cuma install saja terlebih dahulu. Jadi ada beberapa perintah lagi yang kalau mau dikonfigurasi PHP-nya bisa, tapi di sini saya tidak konfigurasi terlebih dahulu. Jadi kita buat program auto install sederhana terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan install echo, kemudian menginstal dan konfigurasi MariaDB. Jadi kita install MariaDB-nya. Nah, untuk menginstal MariaDB sudo apt install MariaDB, Maria server, MariaDB server, min-y. Kemudian kita akan buat passwordnya. Di sini kita buat variabel baru, MySQL tutor password sama dengan password. Jadi kita coba buat variabel baru, nanti kita akan baca variabelnya si MySQL password tadi. Kemudian di sini sebelumnya kita akan menggunakan perintah MySQL installation secure installation maksudnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita untuk menginstal database server kita menggunakan perintah MySQL secure installation. Nah, untuk itu kita di sini menggunakannya manual. Jadi kita tidak menggunakan perintah tersebut karena perintah tersebut membutuhkan input dan itu akan sedikit panjang kode di bash shell-nya, jadi kita gunakan manual. Di sini kita akan coba manual sudo mysql min-e, kemudian itu ada drop user if exists, kemudian tanda petik 1 2 kali, add tanda petik 1 localhost, kemudian tanda kutip 2. Jadi satu line petik 2 ini adalah satu query si MySQL-nya. Nah, kita buat lagi MySQL min-e drop user if access. Kemudian seperti biasa sama. Nah, di sini kita akan mainkan perintahnya dollar dalam kurung hostname, kemudian tanda petik dan tanda petik 2. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan install MySQL min-e drop database if access test. Jadi kita akan install, kita akan hapus database existing database. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal menambahkan database. Jadi kita akan tambahkan. Jadi kita di sini pada baris pertama yang ini kita itu akan menghapus sebuah user yang anonim. Jadi kita akan hapus user anonim yang dibuat sama MariaDB pada awal instalasi.
Karena di sini localhost-nya bisa beda servernya bisa berbeda-beda, bisa localhost, bisa 270.0.0.1. Jadi kita buat di sini variabelnya hostname. Oke, kemudian kita hapus si database test. Nah, ini mirip perintah dengan perintah yang ada di my installation secure MySQL secure installation. Selanjutnya kita akan coba menambahkan database sudo MySQL min a, kemudian create database if not access WordPress. Jadi kita namakan database-nya itu WordPress. Oke. Kemudian sudo MySQL min a create user if not access tutor underscore db at localhost identified by nama password kita pakai tanda dolar. Nah, karena kita menggunakan variabel yang ada di bash, jadi kita akan pakai tanda dolar MySQL tutor password. Nah, MySQL tutor password ini sesuai dengan variabel yang kita buat di sini. Oke, jadi nanti passwordnya itu adalah password. Oke, kalau sudah kita tutup. Kemudian sudo MySQL kita akan buat satu lagi untuk privilege-nya, itu ground all privilege, oke, on nama database kita WordPress, terus dia bebas di semua database, di semua tabel WordPress, di semua tabel di database WordPress. To nama user kita tutor underscore db at localhost. Oke, kita sudah install. Nah, sekarang kita reload privilege yang ada di user ini untuk MariaDB-nya. Jadi kita tambahkan sudo MySQL min a flush privileges. Oke, nah kita sudah install si MariaDB-nya. Jadi kita sudah buat database, sudah buat user, dan sudah buat WordPress. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan menginstal si WordPress-nya. Nah, kita install echo, kemudian menginstal dan konfigurasi WordPress. Oke, kita install. Nah, pertama kita akan buat variabel directory yang dibutuhkan untuk virtual host WordPress. Jadi ada dua directory. Yang pertama adalah si log-nya, kita buat log, directory log untuk aplikasi WordPress-nya. Namun di sini kita tambahkan min-p. Min-p di sini maksudnya adalah rekursif. Jadi kalau misalnya ada salah satu folder yang tidak terisi, belum dibuat, maka dia akan secara otomatis buatkan. Jadi karena kita baru install, folder logs tidak mungkin ada. Jadi kalau kita tambahkan fungsi rekursif, jadi kalau nggak ada si logs, dia buatkan logs dulu, nanti dia cek lagi si WordPress-nya. Kalau WordPress-nya belum ada, baru dia buatkan folder WordPress-nya. Oke, kalau sudah, kemudian kita tambahkan lagi sudo mkdir var www WordPress. Jadi kita buatkan folder WordPress-nya. Oke, kalau sudah ditambahkan, kita akan mendownload si WordPress-nya. Nah, WordPress sendiri itu kalian akan download itu kan di halaman websitenya. Jadi silakan buka browsernya wordpress.org. Nah, di sini sebenarnya kalian akan download itu ada alamatnya nih di sini di samping bawah itu ada alamat, bisa diklik kanan, open link in new tab, atau nah di sini pas download klik kanan, terus show folder, maaf, bisa di show all saja, kemudian nah ini alamat ini di sini ada tertulis nih
https://wordpress.org/latest.zip. Jadi kalian bisa copy atau klik kanan, copy link address. Nah, copy link address. Berarti di sini bisa nih. Oke, copy link address di sini. Oke, kalau sudah copy, silakan kembali ke terminal kita. Kita akan download file ini. Bentar, get. Oke, kita download https://wordpress.org/latest.zip. Oke, kemudian kita kasih outputnya. Karena kalau dia download, nanti dia akan download di foldernya kita. Jadi supaya dia tidak mendownload di foldernya kita, di folder si user tutor ini, di folder home tutor, maka kita kasih outputnya itu dia akan disimpan hasil downloadnya itu di mana. Jadi kita install outputnya itu di var www.latest.zip. Kita kasih nama filenya langsung ya. Oke, setelah dia di-download nanti kita akan ekstrak sudo unzip var www.latest.zip. Kemudian kita akan tentukan diekstrak di mana. Nah, dalam file zip ini ada satu folder namanya WordPress juga. Jadi si folder WordPress ini nanti akan kita ekstrak di mana. Nah, hasil outputnya itu kita akan ekstrak direktorinya itu di var www. Jadi hasil isi dari latest.zip ini akan diekstrak di direktori var www. Kalau tidak kita tulis kayak gini, maka nanti akan diekstrak di folder home tutornya. Jadi kita kasih tahu dia harus diekstrak di mana. Nah, setelah kita ekstrak, kita akan buat privilege usernya. Jadi kita akan ubah ownernya sudah chown min r www data grupnya juga var www. Oke, jadi satu folder www ini kita ubah ownership-nya. Jadi ownership-nya si user www data. Oke, kemudian kita install. Kemudian kita tambahkan modularnya supaya bisa dieksekusi. chmod min r 775. Nah, di sini kita tidak tambahkan si user kita, si tutor itu punya akses di foldernya www ini. Jadi kita tidak bisa mengeditnya nanti menggunakan user tutor. Jadi kita harus menggunakan user root atau kita menggunakan user www data. Tapi tidak www data ini nggak bisa digunakan. Jadi kita harus kalau ingin menambahkan file-filenya nantinya harus menggunakan user root. Nah, kecuali kalian tambahkan menggunakan perintah sudo mod. Tapi karena di sini kita pengennya install cuma sekali aja, sekali jalan. Jadi kita install, kita tidak akan ubah privilege si, kita tidak akan tambahkan tutor ke dalam grupnya www data. Oke, kemudian var www. Nah, di sini kita spesifikkan aja di WordPress-nya karena takutnya nanti terjadi macam-macam. Jadi kita spesifikkan di WordPress-nya var www WordPress. Oke. Kalau sudah kita ekstrak, kita akan menginstal dan konfigurasi Apache servernya. Nah, untuk menginstal Apache server ini perintahnya sederhana. Kita gunakan sudo apt install Apache 2. Nah, ditambah dengan library mod untuk fastCGI-nya. Di lib apache 2 mod fcgid min y. Jadi kita install pihak Apache dan modnya sekalian. Setelah kita install, kita aktifasi modnya ini. Sudo atu nmod, kemudian proxy underscore fcgi, kemudian set enpf. Jadi kita jalankan kita aktifkan modnya untuk fastCGI dan env-nya. Kemudian di sini kita akan buat konfigurasi untuk virtual host. Nah, di sini untuk menggunakan virtual host kita menggunakan perintah echo yang nanti outputnya akan disimpan dalam filenya virtual host. Oke, sudo echo. Nah, di sini langsung aja ketik 2, enter. Kemudian virtual host bintang 280
Jadi langsung saja tutup virtual host. Tujuannya biar apa? Supaya nggak lupa nanti nutup filenya. Oke, kita sudah tambahkan virtual hostnya. Kemudian kita config server adminnya itu di webmaster at localhost, default aja localhost. Kemudian server name-nya kita akan tambahkan itu di WordPress WordPress .test. Langsung aja ya kita tambahkan WordPress.test. Kemudian di dokumen root-nya, dokumen root itu ditambahkan var www WordPress. Jadi kita di sini buat virtual book-nya, virtual host-nya sama seperti kita buat virtual host di Apache pada umumnya. Kemudian error log var www logs wordpress.error.log. Terus custom log var www logs wordpress.access.log combine. Kemudian kita akan tambahkan file matcher-nya supaya bisa running di PHP, bisa running script PHP-nya. Files match titik PHP dollar set handler. Nah, di sini kan harusnya titik 2. Nah, tapi kalau kita titik 2 kan, maka dia akan ketutup dengan echo-nya. Jadi supaya titik 2 ini juga bisa kita hasilkan outputnya, kita tambahkan backslash. Oke, garis miring maksudnya. Tambahkan garis miring untuk si handlernya. Kemudian kita masukkan proxy, Unix, kemudian var, run, php, php 7.4, fpm.socket. Kemudian fcgi localhost. Oke, fcgi localhost kita tutup. Nah, jadi dia satu line dia di sini ya. Kemudian kita tutup files match-nya. Ini files ya, files match. Kemudian sudah berhasil. Kemudian kita tutup di sini di bagian bawah dan scriptnya di sini kita simpan. etc kita akan simpan filenya itu di etc, terus di Apache 2 sites available, kemudian WordPress test.conf. Jadi sama aja ya, kita install dulu. Kalau sudah selesai, kita install sudo a2 site, jadi kita hidupin WordPress test. Dia akan langsung baca konfigurasinya sesuai dengan nama konfigurasi kita yang ada di sini. Tidak perlu ditambahkan titik conf-nya, nanti dia akan mencari filenya otomatis yang namanya sama dengan nama file konfigurasi di sites available. Oke, setelah ini kita sudah berhasil membuat dan konfigurasi Apache-nya. Nah, selanjutnya kita akan enabling echo restart system aplikasinya. Aplikasi PHP, MariaDB, dan Apache-nya. Kita sudah akan restart, ya kita sudo system control restart PHP 7.4 fpm sudo system control restart PHP 7.4 MariaDB, kemudian sudo system control restart Apache 2. Jadi nama service-nya Apache 2. Nah, sekarang kita sudah bisa nih sebenarnya melihat sudah berhasil membuat sebuah script auto installer untuk untuk server kita secara sederhana. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet menginstal satu per satu, dan konfigurasinya sudah bisa kita simpan. Kalaupun ada server baru, kita tinggal mengcopy atau mengupload file installer.sh ini
dan menjalankannya saja nanti tinggal. Oke, kita simpan dulu. Baik, jadi setelah dicek ternyata ada beberapa kesalahan dalam skrip kita yang kita tulis kali ini. Yang pertama itu ada di PHP dan di sini itu ada kelebihan satu karakter. Kemudian di bagian skrip untuk virtual hostnya di sini ada kesalahan. Dan itu aja. Jadi ada beberapa kesalahan yang setelah dicek ternyata ada kesalahan di scriptnya. Jadi nanti script ini akan saya bagikan supaya bisa jadi pembanding antara script yang kalian tulis dengan script yang ada di sini. Baik, setelah itu disimpan dan kita keluar. Nah, sekarang karena file ini file bash, jadi kita harus membuat file bash ini bisa dieksekusi. Nah, untuk membuatnya bisa dieksekusi, maka kita membutuhkan permissionnya. Nah, untuk menambahkan permission, kita buat aja chmod sudo dengan privilege sudo chmod plus x untuk buatnya bisa dieksekusi di setiap user, group ataupun order user. Kemudian eh, nama file kita installer.sh dan masukin passwordnya. Sekarang kita lihat warnanya menjadi warna hijau di sini dan privilege-nya di sini read write x. Jadi x-nya sudah bertambah di setiap grupnya, setiap akses grupnya. Oke, sekarang kita akan eksekusi file bash ini. Nah, karena kita sudah menambahkan privilege-nya, kita akan eksekusi dengan cara sudo nama program bash, kemudian installer.sh. Nah, kita enter. Nah, semua software nanti akan terinstall secara otomatis melalui script ini. Nah, tapi kita akan ada satu interaksi yang kita butuhkan yaitu ketika menambahkan repository. Nah, ketika menambahkan repository, dia akan minta konfirmasi dan ini kita tekan enter. Dan update dan instalasi PHP akan dijalankan secara otomatis. Nah, videonya akan saya percepat supaya jadi lebih cepat untuk di waktunya. Nah, sekarang instalasi kita sudah selesai tanpa ada error. Nah, kalau ada error silahkan cek lagi scriptnya, mungkin ada yang salah. Nah, sekarang kita clearkan dulu screen ini. Oke, nah sekarang supaya bisa dijalankan, nah kita akan cek IP address kita di sini, IP addr. Nah, di sini IP address kita adalah 131 ya belakangnya ya. Nah, karena belakangnya 131, sekarang kita buka lagi hostnya di sistem operasinya, tergantung sistem operasi kita masing-masing, kalian masing-masing. Nah, yang ini kita copy dulu. Nah, kita ganti ini jadi 131 dan tadi kita buat namanya wordpress.test ya. Nah, kita buat, kita simpan. Oke. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan browsernya saja. Oke. Nah, di sini kita jalankan browser kita. Nah, kita jalankan situsnya, kita buka wordpress.test. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang instalasi kita sudah berhasil. Nah, kita akan coba instalasinya. Let's go. Nama username-nya tadi tutor db ya, tutor db, passwordnya password, submit. Dan di sini tidak ada error, kita run installation-nya. Nama title website kita adalah blog saya, misalnya. Username-nya admin. Ini kita buat jadi password aja. Kita confirm. Contoh tutorial the test dan ini tidak usah dibintang. Oke, ini tidak usah dicentang, biarkan aja default. Kita install. Nah, kita sudah install. Sekarang kita coba login. Kita admin, password. Oke, sekarang kita sudah berhasil menginstal WordPress-nya. Jadi kita bisa cek WordPress kita sudah jalan. Nah,
Dengan file script tadi, kita tidak perlu repot-repot lagi ketika kita ingin instalasi software. Jadi tinggal hanya buat script untuk konfigurasi dan dan download beberapa file yang dibutuhkan. Nah, kita bisa running aplikasi kita dengan mudah tanpa harus ribet. Nah, jadi mungkin kalian bisa explore lebih lanjut lagi tentang apa saja yang bisa dilakukan dengan Bash Shell script ini untuk instalasi, untuk buat auto installer ataupun konfigurasi otomatis lainnya. Nah, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan coba-coba lagi explore lebih jauh tentang Bash Shell scripting ini. Walaupun ini bukan pengetahuan yang wajib kalian ketahui, tapi pengetahuan ini sangat berguna untuk kalian sebagai sistem admin nantinya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.